Itu sudah pasti mendukung proyek pembangunan, apalagi yang berpihak kepada masyarakat. Namun mekanisme yang adik tanyakan tadi, diantara itu ada 4 poin. Itu langsung memang ada surat edaran dari Inspektorat Mendagri saat itu. Pertama, tidak boleh melebihi jabatan masa periode gubernur. Yang kedua, harus strategis, ya, harus strategis nasional. Yang ketiga, harus ditampung di KUA PPAS tahun 2021. Yang keempat, itu yang terakhir, harus ada perda tahun jamaknya atau multijesnya. Ya, jadi dasar itulah makanya kami dari fraksi Golkar itu mengawasi ataupun mengingatkan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk ke depan harinya. Memang sangat disayangkan beberapa hari yang lalu itu gubernur dan rombongan kunjungan kerja rapat koordinasi tentang undang-undang korupsi di kantor DPR Kabupaten Langkat. Di situ memang tanpa disengaja atau disengaja saya tidak tahu, tapi yang jelas seolah-olah saat pemaparan itu disebutkan beliau 200 sekian miliar ada pembangunan di Langkat. Namun Partai Golkar tidak mendukung. Jadi karena beliau tahu ketua DPR adalah dari Partai Golkar, coba kasih tahu sama ketua kamu di Sumut supaya mendukung. Nah, itulah kata-kata yang terucap dari Pak Gubernur saat itu. Jadi beberapa praksi menelpon saya, ya seperti itu. Jadi saya harapkan mulai detik ini, tolonglah Bapak Gubernur Sumatera Utara jangan lagi membawa nama Golkar. Apalagi nanti terjadi pembangunan yang tidak seperti diharapkan, seolah-olah Golkar lagi yang salah. Nah, itu saya rasa itu perlu kita garis bawahi. Semoga ucapan gubernur itu tidak akan terulang lagi. Terima kasih. Sangat menyetujui dan mendukung segala pembangunan yang ada di Sumatera Utara ini, apalagi pembangunannya yang berpihak kepada rakyat. Itu dulu. Tetapi dalam kontrak multi-IES yang kami soroti itu ada mekanisme penganggarannya yang tidak sesuai dengan aturan, yang kami anggap ini bisa menjerumuskan kepemimpinan yang ada di Sumatera Utara ini. Yang berikutnya, kita sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Golkar harus menyampaikan ini bahwa mekanisme yang dilakukan itu tidak sesuai. Itu dia. Jadi kalau Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan sampai dia membilang Partai Golkar, itu kita anggap penjoliman. Itu tidak benar. 100 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, satu pun tidak ada yang menolak pembangunan khususnya yang berpihak kepada rakyat. Tetapi kalau dia tidak berpihak kepada rakyat, kita akan tolak. Tetapi karena mekanisme tadi ada kita anggap salah, itu yang kita protes. Jangan lakukan dulu sebelum mekanismenya ini dipenuhi. Gitu dia. Ada yang lain lagi? Kami dari kader Golkar itu diajarkan untuk sopan, untuk santun. Kami tidak menyebutkan sini siapa. Dan kami tahu diri jika kami itu diusung. Tahu diri. Jadi berharap di sini bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ke depan tak usah urus partai kami. Itu saja. Kita itu Partai Golkar sudah saya katakan tadi santun. Pernyataannya itu yang kami sayangkan. Kalau masalah lawan tadi itu maksud saya kader-kader di bawah. Kalau ada orang menghina
partai dan simbol partai itu lawan. Kalau perkara somasi atau apa itu tentu dari DPP, kami minta petunjuk. Ini kami sampaikan ke DPP. Itu saja.